Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, kita bersama lagi di podcast You Be The Happy. Seru sekali. Ya, kali ini kita akan bincang-bincang santai Mengenai apa sih, Mbak Marja? Mengenai dasar dalam desain perencanaan pembelajaran dengan konsep where to. Oke, nanti kita tidak hanya berdua aja nih. Nanti ada teman-teman kita, narasumber ya, teman-teman kita dari PPL 1 SDN Sari Rejo Semarang. Ya, sebelumnya kita kenalan dulu nih dengan saya Marsanda Salmakania dan teman saya Mutiara Gita Saputri yang akan memandu podcast kali ini. Ya, kita langsung saja nih ke narasumber kita yang pertama, yaitu dengan Mbak Nia. Beri tepuk tangan. Langsung saja kita pada narasumber pertama kita, yaitu Mbak Nia. Mbak Nia, kita ngobrol-ngobrol santai dulu ya. Iya, boleh. Mau Silakan. tanya-tanya nih, di sekolahan kemarin kan tentu ada pertemuan untuk mengajar dan lain sebagainya. Sebenarnya apa sih tujuan pembelajaran dari Mbak Nia? Terkait tujuan pembelajaran itu di sekolah ada tiga ranah. Yang pertama itu ranah afektif terkait sikap siswa, kemudian yang kedua ada ranah kognitif terkait pengetahuan siswa, dan yang terakhir itu ranah afektif atau keterampilan. Jadi di SD Sari Rejo selama PPL itu setiap pembelajaran harus mencakup 3 ranah tersebut, seperti itu. Oke, kemudian nih bagaimana posisi kemampuan peserta didik dilihat dari tujuan pembelajaran tadi? Kalau di SDN Sari Rejo sendiri itu biasanya memberikan asesmen diagnostik kognitif terkait kemampuan awal siswa, di mana nanti di awal pembelajaran siswa dikasih soal terkait materi dan nantinya akan dikelompokkan berdasarkan mana sih siswa yang kemampuannya mahir atau sudah mengetahui pembelajaran tersebut, kemudian mana sih siswa yang belum memahami atau bahkan siswa yang belum memahami materi tersebut. Iya, kemudian untuk mengapa sih tujuan pembelajarannya harus seperti itu? Agar pembelajaran yang dilakukan itu sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian yang kedua terkait dengan adanya kurikulum, di mana kurikulum kan mencakup kompetensi atau tujuan pembelajarannya harus disesuaikan dengan kemampuan siswa. Yang ketiga itu tujuan jangka panjang. Jadi setiap kemampuan masing-masing peserta didik dapat digunakan di dunia nyata seperti itu atau dunia kerja. Nah, dari tujuan pembelajaran di atas, sebenarnya dari unjuk kerjanya itu ada apa aja ya Mbak ya? Terkait unjuk kerjanya sendiri, tadi kan tujuan pembelajaran terdapat 3 ranah. Yang pertama ranah afektif atau penilaian sikap itu dilakukan dengan cara observasi. Jadi guru itu melakukan observasi terhadap masing-masing siswa terkait bisa dengan P5 seperti beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, gotong royong, seperti itu. Kemudian untuk penilaian kognitif atau pengetahuan bisa dengan menggunakan soal evaluasi. Soal evaluasi sendiri bentuknya bermacam sekali. Ada yang pilihan ganda, esai, menjodohkan, tergantung kebutuhan dari siswa dan materi. Kemudian yang terakhir penilaian keterampilan atau psikomotorik. Biasanya itu guru menggunakan LKPD, lembar kerja peserta didik, untuk melatih hal tersebut. Dan selain itu, dalam LKPD juga memuat ranah pemecahan masalah, komunikasi, elaborasi, kemudian mandiri, bekerja sama, peserta didik, seperti itu. Baik Mbak Nia. Kemudian untuk itu tadi kan apa kriteria yang akan dinilai untuk dipahaminya? Terkait kriteria sendiri itu harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran yang telah dibuat oleh pemerintah. Nanti biasanya guru di SDN Sari Rejo itu membreakdown sesuai dengan kemampuan siswa, sesuai dengan materi yang diajarkan, seperti pemahaman konsep, keterampilan teknis, penerapan pengetahuan dalam konteks, kemudian ada refleksi. Dan
ini mencakup tadi Mbak Marsha, seperti unjuk kerjanya itu apa, itu juga disesuaikan dengan kriterianya itu seperti apa, itu sesuai dengan materi dan capaian pembelajaran di Kemendikbud, seperti itu. Jadi guru hanya menyesuaikan, seperti itu Mbak Marsha. Oke, terima kasih Mbak Nia atas obrolannya. Kita lanjutkan saja ke ya sama-sama. Oke, kita akan melanjutkan ke sesi kedua. Kita akan mengobrol santai dengan Mbak Afifah. Halo Mbak Afifah. Halo. Kita akan membahas mengenai hoax the student. Oke, yang pertama, bagaimana caranya mengunggah pemikiran untuk melibatkan semua peserta didik dalam ide-ide besar dan melakukan unjuk kerjanya, Mbak Afifah. Oke, baik, akan saya mencoba untuk menjawabnya ya. Ada berbagai cara sebenarnya untuk menggugah pikiran peserta didik, contohnya dengan menciptakan pembelajaran yang inklusif dan aman, di mana kelas adalah ruang di mana semua pendapat peserta didik itu dihargai. Kemudian peserta didik itu bisa saling berbagi ide tanpa rasa takut. Contoh lainnya dengan memberikan pertanyaan terbuka sesuai dengan tujuan pembelajaran yang dilakukan, terus sehingga tidak ada jawaban benar atau salah, karena dengan adanya pertanyaan terbuka, siswa itu bisa mengeksplor jawaban mereka gitu. Kemudian lakukanlah komunikasi dua arah dengan peserta didik. Di sini menunjukkan bahwa pendapat mereka itu patut untuk didengar dan dihargai. Begitu Mbak Marsha. Oke, Mbak Afifah, baik. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih mengenai situasi apa saja yang dapat melibatkan peserta didik untuk membuat ide-ide besar segar, menarik, konkret, dan sangat penting. Caranya adalah dengan menghadirkan berbagai permasalahan ke dalam kelas, di mana pada dasarnya belajar dari masalah keseharian peserta didik itu mampu merangsang mereka untuk berpikir secara kompleks. Peserta didik diarahkan untuk berpikir apa, mengapa, dan bagaimana masalah tersebut muncul. Lalu mereka dirangsang untuk menemukan alternatif solusi atau pencegahan masalah yang telah diangkat. Nah, selain kegiatan tersebut, peserta didik itu dapat diajak untuk kunjungan lapangan atau yang sering kita sebut itu outing class gitu. Nah, peserta didik itu belajar di luar sekolahan, misalnya mengunjungi museum, laboratorium, atau perusahaan yang relevan dengan pembelajaran yang ada di fase siswa tersebut. Nah, jadi ada kunjungan-kunjungan yang bikin menyegarkan pertemuan pada materi tersebut ya Mbak ya. Selanjutnya, bagaimana pendekatan penyampaian materi sehingga menghasilkan minat dan keingintahuan terhadap materi tersebut? Gini ya Mbak Marsha, pendekatan yang bisa dilakukan itu dengan menghubungkan materi dengan kehidupan nyata yang bersinggungan dengan keseharian peserta didik. Bisa juga menggunakan analogi yang memudahkan siswa untuk memahami materi. Kemudian bisa juga ya memanfaatkan teknologi yang ada di sekitar seperti media presentasi atau kuis interaktif, video, atau simulasi untuk memperkaya pembelajaran. Kemudian berikan kesempatan kepada peserta didik untuk bereksplorasi dengan memberikan dorongan untuk mencari lebih lanjut mengenai topik yang mereka minati. Begitu. Oke Mbak, ini ada beberapa pertanyaan nih Mbak, masih ada 2 lagi nih. Sebenarnya peluang macam apa sih yang bisa menopang minat pelajar, terutama ketika keadaan pembelajaran terasa sulit nih? Nah, dengan pembelajaran yang sangat sulit gitu ya bagi peserta didik, kita itu bisa ya memotivasi untuk mereka tetap semangat belajar, mengingatkan akan tujuan besar dari pembelajaran, tidak hanya sekedar nilai dan asesmen formatif ataupun sumatif yang kita berikan nantinya gitu kan. Kemudian peluang yang bisa kita gunakan adalah dengan mengoptimalkan adanya mentor atau tutor sebaya. Dengan adanya teman yang lebih berpengalaman, itu dapat membantu peserta didik mengatasi kesulitan.
Kemudian belajar bersama dengan teman juga membuat menjadi lebih menyenangkan, bukan? Ya, selanjutnya guru juga bisa kok menawarkan tambahan seperti pengayaan yang menantang sesuai dengan minat dan sesuai dengan minat peserta didik gitu ya. Oke, baik. Yang terakhir nih, pertanyaan dari aku. Apa saja hambatan yang menimbulkan kecilnya pengambilan resiko, rendahnya imajinasi, dan kurangnya keberanian untuk menanyakan atas ketidakmampuan untuk memutuskannya? Oke, kita bicara tentang hambatan ya. Beberapa hambatan yang bisa ditemui itu biasanya takut akan kegagalan, kurangnya percaya diri, dan lingkungan yang kurang mendukung. Nah, kegagalan-kegagalan tersebut yang sering dialami oleh peserta didik. Nah, gimana caranya untuk memperkecil hambatan-hambatan tersebut? Nah, untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, biasanya guru itu bisa menciptakan lingkungan yang aman, di mana peserta didik nyaman untuk mengungkapkan ide dan pendapat mereka masing-masing. Kemudian memberikan apresiasi dengan pujian atau penghargaan dengan setiap usaha yang dilakukan oleh peserta didik, meskipun hasilnya itu belum sempurna gitu kan. Biarkanlah mereka dengan prosesnya masing-masing. Kemudian modelkan perilaku yang diinginkan dengan cara menunjukkan pada peserta didik bagaimana guru itu berani mengambil resiko dan berpikir kreatif. Begitu Mbak Marsha. Oke, baik. Terima kasih Mbak Afifa telah berkenan ngobrol-ngobrol santai dengan aku. Oke, narasumber ketiga dengan Mbak siapa ini? Dengan saya Mbak Isti. Oke Mbak Isti, kita akan membahas mengenai explore, equip, and experience. Oke, yang pertama, bagaimana sih Mbak Isti caranya peserta didik itu terlibat dalam eksplorasi ide-ide besar dan pertanyaan yang penting? Ya. Oke, yang pertama agar semua terlibat yaitu dalam diskusi kelompok. Nah, dengan diskusi kelompok nanti akan nampak karena dengan mengerjakan LKPD. Jadi mereka dalam LKPD itu akan menuangkan ide-ide mereka dari masing-masing kelompok. Kemudian setelah itu akan mempresentasikan jawaban mereka ke depan. Jadi saat kelompok lain maju, mereka akan diberi kesempatan untuk menanggapi jawaban dari kelompok yang maju tadi. Kemudian yang namanya timbal balik itu pertanyaan akan terjadi di saat proses pembelajaran. Oke, untuk selanjutnya, kegiatan belajar seperti apa untuk penampilan kemampuan puncak peserta didik dan pekerjaan rumah dan pengalaman di luar kelas, apa yang diperlukan untuk memungkinkan peserta didik itu mengembangkan dan memperdalam pemahaman mereka tentang ide-ide penting tersebut? Kalau tentang pemahaman ya, mereka itu biasanya dari setelah ada LKPD mereka akan diberikan asesmen secara individu. Karena kalau LKPD itu kan dikerjakan secara kelompok. Ya, kalau yang asesmen individu nanti mereka akan mengerjakan sendiri secara individu. Untuk meningkatkan pekerjaan rumah, contohnya adalah ini diberikan tugas tambahan yang dikerjakan di rumah. Jadi ada dua. Yang pertama asesmen individualis dikerjakan di kelas, dan berikutnya kami berikan mereka pekerjaan di rumah untuk mata pelajaran tertentu. Contoh pekerjaan rumah itu seperti menggambar, melukis, atau membuat kerajinan tangan yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Sedangkan pengalaman luar kelas bisa berupa kunjungan ke museum atau tempat bersejarah ya, untuk membelajarkan siswa tentang sejarah dan budaya. Selain itu dapat juga dengan metode inquiry atau penemuan langsung. Contohnya siswa diajak ke jalan-jalan di sekitar lingkungan sekolah, kemudian menemukan apa yang dipelajari. Contohnya seperti mengelompokkan tentang hewan invertebrata atau avertebrata. Ya, jadi di lingkungan sekolah siswa mengamati di sekitarnya tentang hewan-hewan yang telah ditemukan, kemudian mengelompokkannya ke dalam bentuk tabel yang mana contoh hewan vertebrata atau invertebrata. Ya.
Oke, masih dengan narasumber yang sama yaitu Mbak Isti, kita akan membahas kembali mengenai rating, revisit, and revis. Oke, yang pertama, bagaimana sih Mbak Isti peserta didik itu dipandu untuk memikirkan kembali pemahaman mereka tentang ide-ide yang penting? Kalau setelah mereka mendapatkan ide-ide, kan ide mereka akan dituangkan di LKPD, dan setelah dalam LKPD mereka akan menuangkan kembali pada saat presentasi. Waktu presentasi mereka kan akan mempertahankan jawaban mereka. Misalnya kelompok lain menanggapi, pasti mereka akan mencoba mempertahankan jawaban mereka, entah itu jawabannya benar ataupun salah. Tetapi mereka tetap akan mempertahankan jawaban mereka. Terus selanjutnya untuk mereka mengingat kembali, memikirkan kembali itu melalui tugas-tugas individu atau tugas pekerjaan rumah lainnya juga. Oke, lalu bagaimana produk dan pertunjukan peserta didik dapat ditingkatkan melalui revisi berdasarkan penilaian diri dari umpan balik? Ya, kalau revisi secara umpan balik nanti pada saat mereka presentasi ke depan, kalau memang ada kelompok lain yang menanggapi ternyata jawaban mereka kurang tepat, kita sebagai guru, sebagai yang memberi penguatan, guru berperan memberikan jawaban yang tepat. Nah, kita akan merevisi jawabannya seperti ini jawabannya harusnya seperti ini, jalannya seperti ini. Nah, di saat itu peran guru memberikan penguatan, memang penguatan yang sesuai dengan umpan baliknya. Oke, lalu bagaimana peserta didik didorong untuk merenungkan pembelajaran dan kinerja mereka? Untuk merenungkan pembelajaran dan kinerja mereka, jadi pada saat itu pertama kita akan bisa meminta mereka menyimpulkan apa materi yang kita pelajari hari ini. Yang kedua, merefleksi. Kita minta siswa merefleksikan, bisa secara lisan ataupun bisa juga secara tertulis. Kita bisa juga meminta siswa merefleksikan umpan balik, jadi dengan bagaimana perasaan mereka, peristiwa apa yang mereka alami, kemudian pembelajaran apa yang mereka dapatkan pada hari ini, penerapan apa yang mereka terapkan nanti setelah mereka mendapatkan materi pembelajaran hari ini. Oke, terima kasih kepada Mbak Isti atas pembahasannya. Oke, kembali kita ke narasumber berikutnya, yaitu kita akan membahas mengenai organize. Yang pertama, pengalaman belajar apa yang paling baik sehingga dapat mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik? Iya, baik. Di SD Negeri Sarirejo untuk pengalaman belajar yang baik itu kita melaksanakan 4 pengalaman dengan yang pertama pembelajaran kontekstual, kemudian yang kedua yaitu pembelajaran aktif dan kolaboratif, yang ketiga itu dengan pendekatan berdiferensiasi, yang keempat dengan integrasi teknologi dan multimedia. Begitu, Mbak. Oke, bagaimana meminimalkan kemungkinan kesalahpahaman antara guru dan peserta didik? Baik, untuk meminimalkan kemungkinan kesalahpahaman, kita tentu ada beberapa cara ya Mbak ya. Yang pertama dengan penjelasan yang sederhana dan bertahap, kemudian tanya jawab dan umpan balik. Setelah itu visualisasi konsep dari pembelajaran tersebut. Kemudian yang terakhir dengan pemanfaatan kesalahan sebagai pembelajaran. Begitu Mbak. Oke, lalu bagaimana mengatur dan mengurutkan pengajaran dan pembelajaran untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas? Untuk di SD Negeri Sarirejo sendiri, yang pertama menggunakan rancangan pembelajaran dengan kerangka UBD, Understanding by Design. Kemudian menggunakan pendekatan tahap belajar atau Zone of Proximal Development. Kemudian fase pembelajarannya yang jelas tentunya, yaitu mulai dari pendahuluan, kegiatan inti, serta penutup. Kemudian menggunakan strategi bertahap dan terstruktur, mulai dari tugas yang sederhana dan yang lebih kompleks tugasnya. Kemudian memaksimalkan keterlibatan dengan teknik variatif seperti team parser, debat, atau permainan edukasi. Seperti itu Mbak. Oke, makasih ya Mbak Marsha untuk pembahasannya.
Oke, kita ke narasumber selanjutnya, yaitu ada Mbak Linda. Oke, Mbak Linda, di sini kita akan membahas mengenai exhibit and evaluate. Yang pertama, bagaimana caranya peserta didik dibimbing dalam penilaian diri, evaluasi diri, dan penyesuaian. Oke, terima kasih Mbak Gita atas pertanyaannya. Untuk membimbing peserta didik dalam melakukan penilaian diri, evaluasi diri, dan penyesuaian, guru dapat menyusun rubrik penilaian yang mana rubrik tersebut menjadi acuan untuk peserta didik dalam mengevaluasi diri. Selain itu, fasilitasi peserta didik untuk berdiskusi, di mana ciptakan suasana kelas yang terbuka dan mendorong peserta didik untuk berbagi pendapat dan memberikan umpan balik satu sama lain. Selain itu, terapkan strategi refleksi yang menarik untuk anak-anak dalam merefleksikan kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Seperti itu Mbak Gita. Oke, baik Mbak Linda. Lalu, bagaimana peserta didik akan terlibat dalam evaluasi diri akhir untuk mengidentifikasi diri, menetapkan tujuan masa depan, dan memiliki semangat untuk belajar? Oke, untuk menanggapi pertanyaan tersebut, biasanya pada akhir pembelajaran, anak-anak itu diminta untuk mengumpulkan semua karyanya atau semua hasil kinerjanya. Di situ guru dapat memberikan penilaian, yang mana penilaian yang baik dapat membantu siswa untuk menjadi semangat belajar, sedangkan untuk siswa yang belum tuntas nanti akan diadakan seperti remedial seperti itu. Selain itu, buat refleksi, jurnal refleksi, minta peserta didik untuk menuliskan refleksi tentang apa yang telah mereka pelajari, kesulitan apa yang telah dihadapi semasa mereka mengikuti pembelajaran. Selain itu, kita sebagai guru juga dapat melakukan wawancara singkat terkait pemikiran atau perasaan mereka selama mengikuti pembelajaran. Selain itu juga lakukan presentasi. Peserta didik juga dapat mempresentasikan hasil evaluasi dirinya kepada teman sekelasnya. Seperti itu Mbak Gita. Oke, baik Mbak Linda. Lalu bagaimana peserta didik akan dibantu oleh guru untuk melihat dari apa yang telah mereka pelajari dan apa yang membutuhkan untuk penyempurnaan lebih lanjut? Iya, biasanya di akhir dari evaluasi pembelajaran itu akan terlihat skor atau penilaian hasil kinerja mereka. Peserta didik dapat membandingkan hasil kinerja atau hasil evaluasi yang mereka dapatkan. Dari hasil tersebut nantinya akan diadakan pengayaan dan remedial, sehingga peserta didik yang sudah tuntas dalam evaluasi dapat melanjutkan untuk mengerjakan soal pengayaan atau soal pemadatan. Untuk peserta didik yang belum tuntas, biasanya guru memberikan remedial untuk mempelajari lebih mendalam hal-hal apa saja yang mereka belum pahami. Oke, baik, terima kasih Mbak Linda. Kita lanjut lagi ya Mbak untuk pembahasan yang lainnya mengenai tailor to student. Yang pertama, bagaimana mengakomodasi berbagai kebutuhan perkembangan, gaya belajar, pengetahuan sebelumnya, dan minat peserta didik sambil tetap menjaga arah pembelajaran pada tujuan. Oke, untuk mengakomodasikan kebutuhan perkembangan gaya belajar, kebutuhan sebelumnya, dan minat peserta didik, pengalaman di SD Sari Rejo ini tentunya ada asesmen diagnostik, baik diagnostik kognitif maupun non-kognitif, sehingga pembelajaran disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki masing-masing peserta didik. Misalnya, guru dalam pembelajaran mengenal siklus air. Guru dapat menyiapkan materi berhubungan dengan siklus air untuk mengakomodasikan macam-macam gaya belajar. Misalnya, guru membuat variasi LKPD ataupun evaluasi dalam
pembelajaran yang mengedepankan kemampuan kognitif dan gaya belajar peserta didik. Oke, lalu bagaimana cara menyesuaikan rencana pembelajaran apabila ada perubahan kondisi untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran? Oke, sebagai pengalaman di SD Sarirejo Kartini ini, guru biasanya sudah membuat rencana pembelajaran. Namun tidak jarang kondisi di kelas itu berubah. Maka rencana pembelajaran itu harus fleksibel dan kreatif, di mana kunci dalam menghadapi perubahan dengan bersikap positif, terbuka, dapat mengatasi tantangan dan memastikan proses pembelajaran tetap efektif dan menarik bagi peserta didik. Misalnya, ketika listrik di SD Sarirejo ini kadangkala sering mati. Biasanya itu ketika guru sedang memperlihatkan video pembelajaran, peserta didik itu terhambat ketika listrik mati, sehingga pengalaman guru yang mengajar di kelas, peserta didik dapat dialihkan untuk berdiskusi dengan teman sekelasnya. Seperti itu Mbak Gita. Oke, baik, terima kasih Mbak Linda. Oke, podcast hari ini sangat luar biasa ya. Sekali dengan pembahasan mengenai kegiatan kita selama PPL di SD Negeri Sarirejo ini. Mungkin Sudah kita cukupkan ya untuk kegiatan hari ini, podcast hari ini. Semoga kita akan bertemu lagi di podcast lainnya. Jangan lupa kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.